kabar bahwa Nopi tidak lagi mengurus yayasan, gimana Pak Agus? Ya, Agus nggak tahu ya kenapa seorang teteh tiba-tiba mengundurkan diri. Agus nggak tahu ini apakah sebuah ini lagi untuk perdamaian, untuk menunda-nunda, nggak tahu juga. Karena Agus merasa sedih gitu ya untuk di saat ini. Kenapa Agus merasa sedih gitu ya? Di saat ini Agus sedang sakit seperti ini. Kenapa dia harus kayak ngasih kabarnya ke Pak Geri? Bukannya Agus nggak mau, karena Agus nggak mau nih. Nanti takutnya Agus hubungin ke Pak Geri ataupun ke Teteh, kita mau untuk ini, takutnya nanti kita salah dikit dimasukin ke satu. Agus kepengen tuh coba gitu, jangan nge-WA doang, habis itu bersurat. Yang Agus harapkan tuh tindakan gitu. Karena bukan apa, Agus kan melakukan itu untuk menghindari takutnya terjadi nanti kesalahan-kesalahan yang di awal lagi gitu. Kalau misalnya dia datang nih, Gus seperti ini nih, seperti ini gitu, kan aku juga enak gitu kan. Jadi supaya ada itu, kita saling berkoordinasi, itu yang Agus harapkan gitu. Terus di situ juga kan Agus denger nih Pak Geri bilang tuh, Pak Geri Julian tuh kan ada 5 bon pembayaran, ada 2 yang nggak tercover. Jadi waktu itu kan kita memang disisakan ada 300 juta untuk kebutuhan untuk sehari-hari sebelum diserahkan ke podcastnya Densu nih ya. Terus setelah itu ya kita bayarlah pakai itu dulu, nanti diganti sama ini gitu kan. Nah setelah di podcastnya Densu kan kita titipkan lagi tuh ke Tenopi. Kan ditanya Pak Densu, itu yang 300 juta mau diapain gitu kan. Ya udah mau diserahkan aja, mau dititipkan aja ke yayasan gitu kan, kata istri Agus. Kalau nggak salah apa diserahkan, nggak tahu lah gitu kan, seingat Agus, intinya begitulah. Nah setelah itu uang itu kita serahkan lagi ke Tenopi yang 300 juta. Otomatis yang nggak ke cover itu kan pakai uang pribadi, benar nggak? Nggak ke cover itu kita pakai uang pribadi. Ya udah, di situ dia nggak ada untuk niat untuk menggantikan kedua bon itu aja sih gitu. Terus itu juga untuk pembayarannya dia bilang ini udah di ini belum, udah dibayar belum ini yang ini. Dia yang kita yang udah ngasih bon, kenapa dia ya harusnya kita kasih bon langsung dong gitu kan. Dia juga begitu, jangan ditunda-tunda, giliran kita aja dibuatnya di situ hari itu dia minta, di situ juga harus terjadi seperti itu. Kenapa yang kitanya aja yang seperti itu nggak mau melakukan hal seperti itu? Kenapa? Karena kita juga merasa sama lah nanti gilanya juga sama mereka gitu, maka kita nggak mau seperti itu, gitu aja sih gitu. Oke, langkah ke depan untuk Geri seperti Agus seperti apa? Iya, Agus sangat menyayangkan aja lah gitu atas Pak Geri gitu aja sih. Kenapa gue bilang gitu? Kan memang Pak Geri kan udah janji kalau uang itu dititipkan. Tapi kenapa permasalahannya sekarang menjadi rumit ketika Agus membutuhkan uang itu aja gitu sih. Harapan Agus ya obatin gitu. Sampai sekarang nih mana gitu yang janjinya mau monitoring untuk pengobatan Agus. Untuk apa kalau cuma bersurat-surat doang? Untuk apa cuma di media doang? Ya yang Agus butuhkan itu tindakan. Depositkan kan bisa kalau misalnya kan, karena banyak cara gitu untuk melakukan hal seperti itu gitu. Banyak cara. Misalnya bisa depositkan di rumah sakit, Gus, udah saya depositkan ini, kamu berobat ya. Ini bersurat. Apa dengan surat-surat itu Agus bisa berobat? Itu aja. Ya Agus sangat menyayangkan gitu. Itu yang Agus rasakan itu sebuah penyesalan lah begitu. Kenapa saat sini menggiring seperti ini, netizen menggiring seperti ini, donatur. Aduh, kadang-kadang lelah juga dengan kehidupan seperti ini. Kenapa gitu? Kenapa harus menggiring untuk menggiring donatur benci sama Agus gitu? Itu aja sih gitu. Kenapa harus terjadi penggiringan itu? Saking kan donatur nyerang ke Agus, jelek-jelekin Agus. Padahal uangnya nggak ada Agus pakai. Uangnya itu sudah ada di yayasan semua. Memang Agus nggak punya moral. Agus karena nggak ketidaktahuan Agus itu. Kalau Agus tahu kan nggak mungkin Agus melakukan hal seperti itu. Kalau ada pengarahan dari awal, mungkin kan Agus melakukan hal seperti itu. Emang yang Agus kerjakan salah. Sekarang begini, Agus memberikan ke Wawa itu kan
untuk Agus untuk tempat tinggal Agus bakalan lama di sini. Karena yang ngerawat Agus itu ada Wawa, ada anak-anaknya juga. Aku ngerasa ya udahlah gitu. Ini kan untuk kesehatan Agus juga gitu. Itu aja yang Agus sangat sayangkan. Untuk Pak Geri, harapan Agus seperti itu. Pak Geri sendiri yang berjanji sama Agus itu dititipkan. Tapi malah dibuat Agus ini mata Agus sampai ketutup. Gitu. Sedih loh aku rasanya begitu. Bang Rizaldi kemarin kan udah melaporkan Abang G juga ya. Itu kelanjutan laporannya seperti apa, Bang? Ya, kelanjutannya laporan polisi terhadap Geri Julian Saputra. Kita kemarin udah diperiksa sebagai pelapor dari kantor hukum Dr. M. Farhat Abbas, SHMH dan rekan. Dan selanjutnya pemeriksaan kepada Agus dan istrinya sebagai korban Agusnya dan Emi Nurmala sebagai saksi di Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana penipuan yang dimana Geri telah menipu Agus, dimana nanti uang tersebut akan dikembalikan, tapi nyatanya setelah uang itu dititipkan kepada yayasan, uang tersebut gak dikembalikan, Agus ditelantarkan, nggak diperobatkan gitu. Berarti masih tahap lidik ya? Masih tahap penyelidikan. Gitu. Kalau untuk penjadwalannya pemeriksaan dari Elmi ya? Iya, pemeriksaan untuk Agus setelah libur Natal tuh. Oh, oke. Tanggal 27. Gitu. Bersama istri. Iya, bersama istri tanggal 27. Oke, lalu gimana Agus persiapannya nanti menjelang pemeriksaan? Ya siap aku jelang pemeriksaan. Ya kita siap, kuasa hukum Bang Yasin, Mbak Marlina sebagai kuasa hukum untuk mendampingi Agus dan Mbak Emi di Polda Metro Jaya untuk pemeriksaannya. Oke. Oke, Bang Yasin mungkin apa sih rencana untuk pembelaan Agus sendiri? Kalau untuk pembelaan Agus ini ya hal yang biasa aja lah, kita cuma karena kita pelapor kan kita nating tulus saja ya, yang cuma menyampaikan apa yang Agus alami, apa yang Agus dengar, terus kemudian nilai-nilai kerugian. Tetapi ada yang mau kita sikapi dari pihaknya si Geri ya, dia kan ini mengaku-ngaku pengacara, diaku-aku juga kemudian juga dibilang dia pengacara juga dia diam aja. Dia ini juga orang yang baru aja semester berapa sih? Semester 3 masih maba. Semester 3 gitu. Iya, Masih dia ngaku mahasiswa sebagai baru gitu loh. Jangan ngaku-ngaku pengacara. Jangan nggak boleh bicara atau melakukan draft-draft apa kemudian mengangkat dirinya sebagai seolah-olah dirinya seorang advokat, itu nggak boleh, melanggar. Nah kemudian terhadap yang kita laporkan di Polda Metro Jaya ini kan unsurnya kalau menurut kami laporan diterima di kantor polisi itu karena sudah ada unsur pemula yang sudah ditemukan oleh Serse yang pada saat itu piket ya, dan itu bukan main-main, penipuan di situ. Makanya karena ada bujuk rayu, terus kemudian dari si Geri katanya ini dititip. Kalau memang dititip, barang atau uang yang dititip itu ketika diminta harus dikembalikan. Kalau dia tidak dikembalikan, nanti unsurnya nambah lagi jadi penggelapan. Gitu. Kalau kita udah bicara ke sana kemari. Kemarin juga yang waktu sibuk di yang Nopi pergi itu juga kan salah satu ulahnya Geri juga gitu. Kita semua kena prank gitu. Seperti itu. Ya harapannya Geri kamu insaf lah. Yang kamu sedang zolim ini orang yang buta. Kalau Agus nih buta bawaan, itu mungkin sebetulnya ngelihat seperti kita. Tapi kalau beliau ini dibutakan, otak akal pikiranmu harus bekerja sebagai manusia gitu loh. Dia ini manusia, dia punya anak istri. Uang itu mungkin nggak berarti buat kamu, buat Agus sangat berarti, buat keluarga Agus sangat berarti. Dan uang itu bukan uang kamu, Itu uang Agus. itu uang Agus gitu loh. Jadi kalau mau punya duit ya kerja, jangan melakukan seperti ini, zolim sama si keluarga Agus gitu. Jangan mimpi gitu. Kalau mau kerja ya selesaikan aja dulu mahasiswamu, baru nanti ngaku-ngaku pengacara. Kita tunggu nanti di Polda Metro ya, biar kamu tahu artinya mendekam di penjara. Oke. Siap. Thank Oke, you. makasih Bang. Oke.